Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam semua, sahabat beriman semua, kali ini kita akan membahas bagaimana seorang musuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ikrimah bin Abu Jahal, akhirnya di akhir hayatnya beliau masuk dalam keadaan Islam dan masih syahid dalam perang Yarmuk. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki sikap rendah hati dan pemaaf yang sangat layak diteladani. Rasulullah tak memiliki dendam dan bersedia memaafkan musuh-musuh Islam yang mau bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya. Salah satu yang dimaafkan adalah Ikrimah bin Abi Jahal, tokoh Quraisy yang paling menentang dakwah Nabi. Setelah Abu Jahal tewas di tangan Muslim dalam perang Badar, Ikrimah tampil sebagai sosok pengganti ayahnya, memimpin permusuhan terhadap Islam. Saat pasukan Muslimin menaklukkan Mekah, Rasulullah memasukkan 10 orang kafir Quraisy dalam daftar halal dibunuh walaupun bergantung pada kiswah Ka'bah. Dari 10 nama tersebut, Ikrimah bin Abu Jahal menempati urutan pertama. Itu tak lepas dari peran besar Ikrimah dalam memusuhi Islam. Dia termasuk pemimpin musyrikin di perang Uhud dan tokoh di balik pembantaian terhadap kaum muslimin di Mekah saat masih dalam masa perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah adalah kesepakatan yang dibuat Nabi Muhammad dengan kafir Quraisy. Di antaranya, larangan saling serang antara kedua kubu. Tapi belakangan Quraisy mengkhianati perjanjian sehingga Rasulullah pun mengerahkan pasukan merebut Mekah. Saat pasukan Rasulullah masuk ke Mekah, Ikrimah memimpin perlawanan. Tapi dia kalah dan sekira 23 anak buahnya tewas. Ikrimah kabur ke Jeddah lalu naik kapal. Tapi di tengah laut ombak besar menghantam kapal. Orang dalam kapal menyebut-nyebut nama Allah. Akhirnya Ikrimah mulai tersentuh hatinya dan menyadari berhala yang dia sembah tak bisa menyelamatkannya di laut. Kapal yang membawa Ikrimah balik lagi ke Jeddah. Sementara di Mekah, Ummu Hakim istri Ikrimah sudah masuk Islam. Dia minta Rasulullah memaafkan Ikrimah kalau mau masuk Islam. Rasulullah mengiyakan. Ketika itu, istrinya yang sudah lebih dulu masuk agama Islam memohon Ikrimah agar dimaafkan dan diberikan perlindungan. Ummu Hakim akhirnya berangkat ke Jeddah mencari Ikrimah. Setelah bertemu, Ummu Hakim meminta suaminya kembali ke Mekah menghadap Nabi Muhammad dan bersyahadat. Dalam perjalanan, Ikrimah mencoba menyentuh dan mengajak istrinya bermesraan. Tapi Ummu Hakim menolaknya dengan alasan seorang muslimah tidak boleh disentuh oleh orang kafir. Melihat keteguhan sang istri menjaga kesucian, Ikrimah makin tersentuh dengan Islam. Tiba di Mekah, Ikrimah bersyahadat di depan Rasulullah yang sudah memaafkan segala dosanya. Ikrimah berikrar di depan Nabi akan membayar semua kesalahan diri dan ayahnya di masa lalu. Dengan teguh membela Islam, dia siap mengorbankan nyawa dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sangat bahagia dengan bersyahadatnya Ikrimah, seorang tokoh paling berpengaruh di kalangan musyrikin. Karena Ikrimah sudah mu'allab, Rasulullah meminta kepada muslimin agar tidak lagi mengungkit-ungkit kesalahan ayahnya Abu Jahal yang dikenal sebagai Fir'aunnya umat Islam. Ikrimah kini membuktikan keimanannya. Ia kerap menangis
mendengar untayan ayat-ayat Al-Quran dan berkali-kali mengutuk kesalahannya di masa lalu. Ikrimah akhirnya menjadi salah satu pahlawan Islam. Ia terus terlibat dalam beberapa peperangan. Ia akhirnya syahid di perang Yarmuk, pertempuran dahsyat meruntuhkan kekuatan Romawi oleh kaum muslimin